Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kami di segmen yang ditunggu-tunggu yaitu obrolan Obrolan horor. horor. Masih bersama saya yaitu Rizky Ali dan teman saya. Yogi. Oke. Yoi. Nah, kali ini kami akan bawakan suatu kisah dari gunung yang bisa dikatakan bukan gunung, Mas Nias. Ya. Tingginya cuma sekitar satu tujuan di daerah Jawa Tengahan. 1700. Ya, 1700-an di atas meter di atas permukaan laut. Muka. Kan laut. Permukaan laut. Gunung ini bagus, cocok untuk para pemula. Yaitu Gunung Andong. Kalau Jawa Tengah itu gunung yang bagus view-nya untuk para pemula itu Andong sama perahu, Mas. Iya, perahu. Perahu layar. Nah, kali ini kami udah meminta izin pada narasumber. Mungkin kalian udah kenal narasumber ini, udah terkenal banget, ya kan? Oke. Narasumber ini adalah teman dari Mas Agus dan Mas Pras. Di Anak Indihome. Digo. Anak Indihome. Nah, namanya adalah Mas Ruyel. Dengan usernya di Twitter Sagita Astin. Royal. Mas Ruyel. Royal Plaza. Royal, Mas. Mas Ruyel ini adalah anak Indihome, anak Indigo. Anak Indigo sejak dini. Ya, sejak kecil. Sempat ditutup sama omnya gara-gara setiap malam Jumat Kliwon itu sekitar jam 9 sampai jam 12-an itu selalu menangis. Kasihan Joguyu. Berarti snack jadwalnya. Iya. Rondone semono jan. Jam sama bengi mesti nangis. Nah, di sini kami akan menceritakan kisah pengalamannya Mas Ruyal diobroli dengan versi anak warungan. Gak usah dipleset nih. Yo Ruyal, nanti Ruyal. Beda nek sing kae. Beda cerita itu. Nah, jangan lupa apabila kalian punyai cerita-cerita mistis, cerita-cerita horor, bisa di-share ke kami lewat link yang ada di deskripsi di bawah ini. Oke. Atau juga bisa lewat akun sosial media kami. Oke. Di @obarobor di Instagram dan Twitter. di Twitter @obarobor. Oke. Jangan lupa siapkan amunisinya toh. Oke. Kopi, Ting sik. Wes, Utah, Mas. rokokin kowe lah. Dan juga sebagai temani kopi. Sobat Mundi. Engko ae. Wis entek aku mau. Jangan lupa siapkan headset kalian agar horornya lebih terasa. Oke, Bor, langsung aja biar nggak terlalu lama rokoknya setelah habis. Rokok yang minim. Kita nyalakan obornya. Cerita ini dialami oleh Mas Royal tahun 2016. Tepatnya di bulan Juli. Pas baru jadian beberapa bulan dengan gebetannya. Enak. Namanya Mbak Geta. Namanya samaran. Udah 4 tahun sampai tahun sekarang, sampai saat ini kami membacakan ceritanya Mas Ruyel. Masih pacaran. Ya, semoga bisa menjadi ke jenjang yang berikutnya yang lebih baik lagi. Oke. Mas Ruyel udah hobi naik gunung sejak SMA. Nah, mereka berangkat 6 orang, yaitu Royal dan pacarnya Geta, Ibib, Tomo, Rian, dan Carol, nama samaran. Nah, mereka janjian berangkat ngumpul di kokosan Rian. Setelah ngumpul, mereka mampir ke apa itu, Mas? Penyewaan alat outdoor. Penyewaan alat outdoor untuk nyewa tenda dan lain-lain. Nah, dari persewaan tempat penyewaan alat outdoor itu mereka berangkat jam 1 siang. Sampai base camp Gunung Andong
itu jam 3 sore. Mereka mendaki lewat jalur yang sudah didaki Ruyol sebelumnya. Berhubung Rian, Carol, dan kita itu masih pemula, makanya lewat jalur di Desa Pendem, basecamp Desa Pendem. Iya. Sampai basecamp, istirahat bentar. Berhubung basecampnya ini adalah cuman rumah warga, jadi istirahatnya di pelatarannya. Dibuatkan teh hangat sama cemilan, bukan Juventini apalagi Mirda. Cemilan, soalnya seneng milan. Prepare, cek barang-barang, berangkat jam 4 lebih dikit. Nah, mereka berkumpul, melingkar, berdoa seperti biasanya, biar selamat sampai pulang kembali, sampai rumahnya kembali masing-masing. Ini Mas Ruyol sama Mbak Geta belum serumah, Mas. Oh, belum. Tapi rencananya insya Allah serumah nanti. Iya, oke. Nah, Mas Ruyol memimpin doanya karena merasa bertanggung jawab mengajak pendakian kali ini. Udah jalan, berangkat, baru sebentar perjalanan, beberapa menit perjalanan, kita dan Carol merasa capek, ya kan? Terus istirahat. Terus si Mas Ruyol ngomong, ayolah Cok, keburu maghrib nih, masa gunung kecil gini juga loh. Inilah kata-kata Mas Ruyol yang membuat awal dari malapetaka itu sendiri. Gangguannya awalnya itu menyepelekan. Terus Mbak Getanya jawab, bentar dong Ayang, napas dulu. Ayang bebek. Ayang, masih awal-awal. Setelah melewati pohon-pohon rimbun, akhirnya mereka sampai di tebing terbuka sebelum pos 1. Nah, di situ ada seperti Rating. Oke. Itu seperti ada bangku. Kalau orang Jawa bilang lincak. Lincak. Lincak biasanya ngalun gue muter-muter, enak lampunya kelap-kelip. Becak. Becak, ayo lari-lari. Becak cinta. Nah, di sini perjalanannya terasa sangat lama, nggak kayak perjalanan yang dulu-dulu, kata Ruyol. Nah, tiba-tiba Ruyol merasa punggungnya sakit dan berat. Kemudian bilang ke ceweknya, Get, pijitin dong. Pijitin, minta pijit. Kemudian setelah dipijit perutnya, Ada sing loro punggungnya. ada sing loro punggungnya. Paling gawe karirnya ning perutnya. Setelah dipijit perutnya, tiba-tiba punggungnya terasa sakit. Kemudian Ruyol menyuruh, Berat apa sakit? berat tapi sakit. Iya. Kemudian Ruyol menyuruh rombongannya untuk jalan duluan. Jadi si Tomo dan Ibib kemudian disusul oleh Rian dan Carol. Nah, Mas Ruyol dan cintanya ini jalan belakangan, soalnya kan masih sakit. Jadi sengaja nggak ngomong sama teman-temannya karena takut membebanin. Ya. Dari dulu si Ruyol ini udah ada yang nunggu, sebut aja Mbah Lanang. Iya. Pas menjamkan mata, terus membuka matanya, sosok itu menunjukkan wujudnya, ya kan? Tepat di samping kirinya kita menghadap ke Ruyol dengan tatapan melotot, marah. Ya. Tingginya kira-kira sekitar 2 meter lebih tinggi dari pohon kelapa, ya kan? Di pohon kelapa lebih tinggi lagi 2 meter itu. Badannya kekar perkasa dan tidak memakai busana kecuali jarik yang melingkar mengikat menutupi pinggul sampai dengkul tok. Perhiasannya seperti kayak reok Ponorogo tapi versi tanpa busana. Tanpa topeng. Di situ wajahnya coklat kemerahan, coklat kehitaman dengan ekspresi marah dan berkata, rasa angkuh
kowe kerep rene, tapi iki nduk omahmu. Kemudian Royal hanya bisa berdoa, kemudian berkata, nggih ngapunten Mbah, kula ngaku salah. Kula sampun nyepelekne gunung niki. Kula janji mboten baleni malih, kata si Royal. Setelah itu dia mengangguk dan pergi menjauh. Dan setelah itu juga sakit yang dirasakan Royal hilang. Setelah itu Royal dan kita melanjutkan perjalanan menyusul teman-temannya. 3-4 tikungan. Royal merasakan perjalanan ini berat, nggak kayak perjalanan yang dulu-dulu. Royal merasakan kayak melewati gang tongkrongan gangster. Ngeri. Gang kriminal. Gang kriminal. Medion ya ning Mas, gang kriminal. Endi? Gang kriminal bar nek kok kulon bar Bengawan ya to. Bangjo minggok kanan, ya to bar ki minggok kanan neh. Arah Bengawan, gang kriminal. Nek bengi. Nek bengi, nek awan biasa sepi. Biasa. Tongkrongan-tongkrongan. Tongkrongan gangster itu. Kita udah ngerasa capek lagi, ya kan? Lagi-lagi dia minta break di pos 2, duduk di lincah. Enak. Nah, ada satu sosok lagi yang dari tadi mengikuti mereka berdua. Ya mungkin kepo lah, kepo dengan kita dan Royal. Nah, tiba-tiba ketawa melengking, nengok ke kita. Kirain si kita juga mendengarnya, tapi si kita masih asik ngemil masih ya untung si kita nggak peka ya kan. Hal seperti itu ya nggak perlulah kita minta peka kan. Yang penting mbak kita peka dengan Mas Royal. Enak. Penting nggak pekok ngono. Nek pekok kok sapa Mas? Koncone koncoku. Koncone koncoku. Nah, tahu-tahu si tante ini nongolin kepalanya di samping pohon kanan kiri. Wis kayak Indian-Indianan. Tari-tarian kok Indian-Indianan ngono Ning pohon. set. Enek penarine. Enek penari latarnya melu kabeh set. Nah, terus enek backsound-e. Iya. Picek-picek kotae. Kita pergi, mungkin memang habis disesuaikan sama si Royal, tante itu bosen. Brondong sombong. Iya. Gak enak. Tante senengane ngono kuwi. Senengane dia nggodho ae tante-tante. Ya mungkin udah sering dilihat Mas Royal saat mendaki-daki sebelumnya kan beda. Kalau di hutan itu kayak featuringan hewan. Collab. Terus bagine royalty piye ngene? Ya tergantung job dese. Karo job dese. Iya. Ini sing tante ini rada larang sithik. Iya, soalnya kan dia aktif ngono. Sering ganggu. Sampailah mereka di tempat bernama Gegerboyo. Gegerboyo. Nah, di situ Geger Bajul. Jadi situ spotnya kanan kiri jurang, tapi view-nya yoi. Nah, mereka sempat foto-foto sebentar, foto selfie. Si motoke sapa? Motoke tante nih. Tantene sik melu berarti. Melu terus wonge. Oke. Akhirnya jam 8 malam mereka sampai ke rombongan teman-temannya yang jalan duluan itu. Jam 8 mereka sampai karena si Carol merasa capek dan kedinginan. Akhirnya mereka berencana membuat tenda di daerah yang landai karena sebelumnya dia merencanakan ngecamp di yang deket warung. Berhubung Warungnya Mbok Yem. warungnya beda. Aduh, Cok. Andang negeri lawu aduh. Warung pokoknya ada warung lah. Rencananya ngecamp di situ. Tapi si Carol capek akhirnya berubah plan B. Ya, plan B. Ya mencari Jangan landai. Yang sekiranya tanah itu center lah. Center, nggak miring. Nggak miring. Miring kok pas ngilir-ngilir unjuk nih.
Singkat cerita, mereka mendirikan 2 tenda. Nah, langsung masak karena udah lapar dan kedinginan. Udah kenyang, langsung istirahat. Kecuali si Tomo dan si Ruyel. Mereka memiliki quality time sendiri kalau lagi di gunung, ya kan? Menikmati alam, ya kan? Menikmati alam, melihat pemandangan. Kalau Gunung Andong, kotanya itu kelihatan, Mas. Kayak lampu-lampu. Lampu gelap-gelip gitu. Menikmati bersatu dengan alam. Bercumbu dengan alam. Enak. Nah, udah lepas baju biasanya Mas Ruyel sama Tomo itu ketika pas jam 11 malam, pas Tomo cerita tentang mantannya, gak enak-enake. Ini momen sing paling berharga buat Tomo padahal. Carol dari dalam tenda teriak dan nangis. Seketika itu si Ruyel dan Tomo langsung masuk ke tenda. Buka tenda, si Carol udah nangis teriak-teriak. Desah. Beda, kesakitan. Dia mencoba melawan yang Marasuki itu. Kira mendesah. Nangis. Tolong Mas, tolong. Kata si Carol sambil nangis itu, sambil nangis si Carol, ya kan. Semua bingung. Rian yang notabene adalah gebetannya si Carol, dia langsung nenangin si Carol. Rian ngajak ngobrol sama si Carol, tapi nggak digobres sama sekali. Nangis dan berontak dari Rian. Ngerasa ada yang nggak beres ini, ya kan? Carol, kamu kenapa? Rian, tolong aku Mas, tolong. Kemudian si Carol mencekram tangannya, keruk, dan ketawa melengking. Jaran. Sambil melotot. Wajah dan aura Carol beda. Jadi setengahnya itu wajah Carol, dan yang setengahnya wajah seperti mirip kayak Ratu Kidul Selatan. Kayak gitu ya aku kan melotot lagi. Jadi yang sebelahnya Carol, sebelahnya mirip kayak Ratu Selatan Kidul. Ngapunten Nyai, enten napa jenengan mlebet teng Raga Rencang kula? Sosok itu malah marah dan ketawanya melengking. Pedus Lebih kenceng, iya. Pedus. Tiba-tiba Carol langsung tersadar sebentar. Set. Terus si Carol ngomong, Mas, tolongin aku Mas. Ada yang masuk di aku, kata si Carol. Nah, ketika kata Carol, tiba-tiba Carol malah ketawa melengking lagi. Nah, saat ketawa lagi, si Rian ngeluarin tasbih, ya kan? Seolah sok-sokan jadi dukun menyembuhkan pasiennya. Nah, pas saat itu sosok yang ada di dalam tubuhnya si Carol malah ketawa melengking, mengetawakan kelakuannya si Rian. Berarti ini ya apa to, cocok. Ya apa? Kelakuanmu lho, lah imanmu rong sepiro. Kemlintingmu gedekne. Gak ngempet nang aku batene. Batene sosoke. Ya, batene sosoke si Nyai. Nah, ketika itu juga si Carol malah menari. Hampir berdiri di tengah-tengah tenda. Ya kan? Di luar itu udah banyak banget makhluk-makhluk yang ada di luar, ya. Nobar Mas. Enak. Nobar kan ini. Jongkok nih. Ya stoke ngene. Yo. Rokokan ngene. Nobar Kalau ndelok sing nari mau yo. Kan ndelok sing nari pinggiran lho. Kan enek sapa? Enek sing Rian sok-sok ada di dukun lho. Nah, setelah nobar biasanya kalau ada yang kesurupan tuh makhluk-makhluk yang ada di sekitar itu, circle itu biasanya malah mendekat Mas, berkumpul. Selain nobar dia juga antri.
antri untuk masuk juga. uh, Nah, ketika makhluk itu nobar, ada juga kereta kuda yang ditarik oleh 6 kuda. 6 kuda. Sakusire. Sakusire Mas. Muter di situ dengan aura yang biru ke hijau-hijauan. Hijau ke biru-biruan. Kencing-kencing nggawa tas sini kado. Urung masih Juli. Kayak Desember biasanya. Nah, ini yang dimaksud Ruyol sosok yang beda, jadi featuringan hewan. Kolab tadi. Nah, kolab tadi. Jadi ada makhluk yang manusia tapi berkepala macan, ada manusia tapi berbadan kuda, Hilos. iya kok hilos. Ada serigala jadi-jadian, Ada burung juga. ada burung, Burung tapi berjalan kayak digi, kaca. dan masih banyak makhluk-makhluk siluman. Musuh Sun Gokong. Nah, Setelah 2 jam. setelah 2 jam nenangin si Carol, akhirnya muncullah Mbah Lanang Yang ada yang menjaga si Ruyol. datang untuk nyamperin untuk menarik yang sosok yang ada di tubuhnya si Carol. Berusaha semampunya dan mohon minta bantuan pada Allah Subhanahu wa taala. Ya kayak nggak ada bedanya sama manusia. Kalau manusia kayak teman kalian kalau minta tolong pas susah moron koncone. Iya. Ya wajar lah. Kita juga kalau minta pertolongan Berpasrah pada Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau ada teman kalian yang minta tolong ya bantulah. Seperti Allah yang selalu membantu umat-umatnya. Nah, alhamdulillah jam 2 tepat pagi mereka sosok yang ada di tubuh Carol berhasil dikeluarkan, ya kan? Dan sudah menerima permintaan maaf dari mereka. Dimaafin Mas. Ya yang sebenarnya makhluk itu juga kan ya sebenarnya punya hati yang baik. Selama kita nggak mengganggunya, kita adalah teman. Kayak Naruto. Enak. Semuanya adalah teman. Tsubasa. Boleh ada teman. Carol pingsan. Ya kan? Saat siuman, Carol langsung memeluk Ruyol dan menangis. Mbak kita pas saat itu ya nggak cemburu Mas, nggak cemburu. Ya kan ngerti kondisinya emang ngono. Ya situasinya yang rada genting. Dari mimi, gak cemburu, saut mata gak cemburu, ya ngerti lah. Tapi nek hati ya mbok gak ngerti aku. Hati seseorang siapa yang tahu. Nah, pas saat meluk si Ruyol, terus sambil ngomong, maaf ya Mas, aku gak tahu cerita, nek aku tahu kesurupan. Aku mau nang pos loro gua sampah. Mungkin gara-gara kuwi demite padha nesu gitu. Carol ngomong awalnya mendengar suara tapak kuda itu tadi, terus gelap njuk lali opo-opo kata Carol. Sambil menangis. Nah, waktu si Ruyol cerita sama Tomo, aslinya Ruyol juga denger Mas. Tapi dicuekin. Denger apa? Dengar suara tik tak tadi. Sakusire. Tapi dicuekin. Kemudian bilang sama temen-temennya, yo wis rapopo, sok neh aja dibaleni. Ya bal. Gunung kuwi duduk tempatnya dhewe, duduk omahe dhewe. Ya Makhluk penghuni alam kaya ngene iki akeh ning kene. Wis penting aja dibaleni. Ya Pomane mau nang jaba wis akeh mangku sing nenggoni ya to. Iya. Sing ngantri nobar mau karo masang pinggiran. Ya wis sok maneh aja dibaleni neh. Ya. Jaga sikap, jaga perkataan. Terus akhirnya mereka semua tidur untuk persiapan summit besok. Iya, biar lebih fresh. Kayak Kayak kulkas saya Mas. kayak freezer. Akhirnya
setelah bangun tidur summit mereka melanjutkan perjalanan turun sehingga Alhamdulillah dengan selamat, alhamdulillah tak dengan ada selamat. kendala lagi. Tak ada kendala sampai Pulang di rumah masing-masing. Alhamdulillah. Itulah cerita dari Mas Ruyel, ya kan? Sebenarnya Mas Ruyel juga dari pertama udah menyepelekan Mas. iya Ya mungkin Mas Ruyel emang udah pernah sering daki apalagi di Andong ya. Yang buat batin ini paling semu Biasa. kangen mau pengen munggah Andongnya cedak. Ngono kuwi. Sik tak ngombe. iya ting iya Ya kan? Sikap menyepelekannya Mas Ruyel itu udah kayak sikap jengkal buat berilmu, Mas. enak Belajar. iya Sombong itu jengkal pertama, Mas. Jengkal kedua itu adalah rendah hati. Jengkal ketiga itu merasa dirinya tidak bisa apa-apa. oke Bukan berarti itu adalah pesimis. Tapi di mana saat kita seperti kayak kita mengosongkan gelas kita biar terisi ilmu-ilmu yang dari luar. Ya kan? baru Ya, tapi gelasnya itu dikasih saringan, Mas. Biar kita bisa memfilternya kotor mana yang baik mana. kelas cilik apa gede Teko, Eko gede gue ngecem teh. Nah, menurutmu bi? kalau menurutku ya kayak kasusnya kejadian si Kerot ya apa Kerol. Kerol merot merot Cuk. merot yang ini si Kerol lah itu kan buang sampah sembarangan Buang kamu. buang sampah. Nah itu kan kalau di alam nggak boleh kan Mas ya. Iya. Kan Ya sudah- dimanapun, Mas. Sebenarnya Dimanapun boleh. nggak harus alam. Jadi di selain alam di rumah atau di tempat tinggal itu juga harus menjaga kebersihan. Kita harus sadar diri lah. Nggak perlu orang lain yang membersihkan, kita sendiri yang membersihkannya. Dengan cara tidak membuang sampah pada sembarangan tempat. tempatnya. Itu maksudnya. Ya ini kan ya bilang pas disurupi. Iya. Bocah iki ngergeti tempatku. Nah, berarti buang sampah. Akhirnya tadi kan ngaku kan. Aku buang sampah sembarangan Mas. Kan ikut. Dan mulai dijemur lah, Mas. Sampai dijemur lah. mulai. Dijupuk ya, dijupuk. Jupuk gitu ya. Ya walaupun hal kecil apapun itu, walaupun itu cuman bungkus permen, jangan dibuang. Itu simpen kalau nggak ada tempat sampah, masukkan tas, kalau udah ketemu baru dibuang kembali, ya kan? Iya. Sebenarnya Mas Royal juga udah mengakui kesalahannya kalau dia udah menyepelekan, ya kan, walaupun gunung kecil juga itu nggak baik. Ya cukup sekian episode kali ini, ya kan seperti biasa. Kalau kalian pengen merasakan sensasi apa yang dirasakan oleh Mas Royal dan teman-temannya, pengen melihat delman sak kusire, ya kan, jaran sak kusire yang ada di langit berwarna hijau kebiru-biruan kayak aurora gitu. Gak usah jauh-jauh ke Gunung Andong dengan niat seperti itu. Gak api. Nyai ini kok malah wah cah iki niatnya elek. Iya. Lebih baik cukup nikmati saja video kita kali ini. Oke. Mengingatkan lagi jika kalian mempunyai cerita-cerita kayak si Ruyo, Ruyo 16 Apa wih? Puyer. Bintang 7. Cerita kayak pengalaman Mas Ruyo atau cerita-cerita pribadi yang serem, mistis bisa di-share ke kami lewat link ada di Google Drive. Google Form yang udah kami siapkan di bawah. Oke, di deskripsi. Atau bisa lewat akun sosial media. Twitter sama @obarobor. Bisa di akun pribadi juga. Ya. @DEJOGIEE sama kayak dulu. Enggak berubah. Nah, sama aja saya saya ini apa? Apa Mas? Rizky Ale @Rizky Ale RIZKY ALLEEE. Oke. Jangan lupa juga like, comment, subscribe dan juga nyalakan tombol loncengnya, Kelinting-linting. kelinting-lintingnya.
biar kalian dapat kelinting-kelinting dari video-video kami. Tidak ketinggalan kelinting-kelinting dari video kami. Oke. Oke, cukup sekian. Lemah teles Gusti Allah sing bales, lemah paring Gusti Allah sing paring. Oke. Enak Pak Bis ora nggih katok. enak. Apa iki? Ya wis ngono tok. Cok tak kira apa? Wis lah.